Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh diberkati, saudara bergabung di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung secara online pagi hari ini. Dan saya terlalu percaya, saudara akan diberkati, saudara akan mengalami Tuhan, saudara akan mengalami pengalaman yang sejati bersama dengan Tuhan dan kebenarannya pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari kita datang berharap lapar dan haus agar saudara boleh menyelesaikan ibadah ini dan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, bisakah kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan kita dimanapun saudara berada pagi hari ini? Bisakah saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita pada saat kita siap untuk memuji dan menyembahnya pagi hari ini? Selamat beribadah dan selamat mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, shalom. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, kita mau masuk dalam gerbang Tuhan.
Saya minta dengan hormat hambanya, Ibu Gembala kita untuk memimpin kita dalam Mari kita doa. sama-sama mau Yes, berdoa. God. Tuhan Yesus terima kasih. Sekali lagi kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan setiap lirik-lirik yang kami naikkan pada pagi hari ini. Biarlah jadi doa bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau nyanyikan dengan iman kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senang untuk mendengarkan setiap kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk yang masih duduk boleh bangkit berdiri. Yang baru bergabung selamat datang di ibadah Victory Outreach Bandung Indonesia. Kita mau sembah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Dia girangkanku. Come on. Yeah. Sekali lagi ya. Thank you, God. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab sama-sama dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeah. Thank you God. Lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Singing. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkan. Ku bersuka sebab dia girangkan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeah. Yeah. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Meskipun beribu rebah di kiri dan kanan kita, Yes. Tuhan adalah kekuatan kita. Come on music. Yeah. Thank you Jesus. Singing. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Boleh dengan iman sama-sama bilang, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Boleh angkat tangan kita bilang sama-sama, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah super kemenanganku.
kekuatan kami. Thank you Jesus. Roma 12 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hari ini kami mau percaya Tuhan, apapun kisah hidup kami, Engkau turut bekerja datangkan kebaikan. Thank you Jesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, oh, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, oh, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih untuk rencanamu Tuhan yang tidak berubah, untuk rencanamu yang tidak pernah berubah, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan, kasih setia-Mu. Oh Bapa, Kau yang menjaga hidup kami, Kau yang setia selamanya. Oh Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur. Tiada berubah kasih
setiamu tiada berkesudahan, kasih sayangmu Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Thank you Jesus, thank you Lord. Mungkin saat ini saudara berpikir, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Kenapa sih kita harus bernyanyi? Ada lagu cepat, ada lagu pelan. Kenapa harus kita melakukan itu saudara? Lagu ini berkata bahwa selama kita menyembah Tuhan, pasti ada mujizat terjadi. Saya mau bilang bagi setiap kita pada pagi hari ini, bahwa kuasa penyembahan itu luar biasa saudara. Saya mau kasih tahu bahwa kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti akan memuji, memberikan pujian, saudara akan menyembah dia, saudara akan bilang, wah kamu terlihat luar biasa. Pada pagi hari ini, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia Allah pembuat mujizat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Itulah gunanya kenapa kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau menyembahkan, kita mau naikkan kata-kata pujian, adoration bagi Dia pada pagi hari ini. Bentuk kita mengasihi Tuhan adalah kita berkata-kata di hadapan Tuhan, kita bernyanyi. Kita naikkan setiap pujian penyembahan kita hanya bagi Dia pada pagi hari ini. Kalau saudara yang sakit, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Ada mujizat yang akan terjadi pada saat saudara menyembah Tuhan. Kalau saudara merasa lemah pada pagi hari ini, saya mau encourage saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, biar lagu ini menjadi doa kita, bahwa mujizat itu masih ada, mujizat itu masih akan terus terjadi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan. Pada saat kami menaikkan pujian ini, kami tahu Tuhan Yesus, bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Orang-orang yang merasa kecewa, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan satu pengharapan Tuhan bagi setiap orang-orang pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu, juga melalui setiap penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Bukti bahwa satu hubungan tercipta antara anak dan Bapa pada pagi hari ini. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord. We trust you Abba Father. Thank you Jesus. Semuanya jadi.
Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan di dalam namamu. Thank you, Jesus. Sekali lagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Gereja Victory Outreach Bandung. Kami percaya pagi hari ini telah menjadi pagi yang luar biasa yang kita alami, namun Tuhan belum selesai dengan saudara, karena ada banyak hal baik, besar, ajaib yang Tuhan ingin nyatakan lebih untuk kehidupan saudara pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, shalom, selamat hari Minggu, dan biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi di mana kita betul-betul bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, diubahkan olehnya, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus lewat ibadah yang kita lakukan saat ini. Dan pagi hari ini, sebelum Tuhan menyampaikan, menyatakan sesuatu yang lebih untuk kita semua, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan buat saudara pagi hari ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kita akan tetap setia di dalam bertekun doa. Hari Senin malam pukul 7 lewat aplikasi Zoom, kita akan sama-sama percaya merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mencari wajahnya, berbalik dari jalan yang tidak benar, dan melihat pemulihan demi pemulihan di banyak aspek kehidupan kita. Untuk itu saya menantang saudara untuk saudara bisa bergabung lewat aplikasi Zoom setiap pukul 7 malam hari Senin, untuk kita sama-sama sepakat satu hati percaya Tuhan campur tangan dalam hal yang sedang kita hadapi. Yang kedua, juga tidak lupa saya ingin mendorong saudara untuk saudara bisa tetap setia di dalam persekutuan tengah minggu, dalam hal ini live group, untuk kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan terus belajar berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, kita tahu bahwa Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan pria dan wanita, Victory Home. Come on somebody, di mana banyak orang yang dulunya terikat, terluka, dipulihkan dan dibangkitkannya. Untuk itu mari kita sama-sama menjadi agen kepanjangan harapan, agen pengharapan Kristus bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dari keterikatan, kecanduan, dan dari hidupnya yang berantakan. Rumah pemulihan pria dan wanita dengan program 1 tahun tanpa dipungut biaya disediakan oleh Tuhan lewat pelayanan ini, untuk kita bisa melihat lebih banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat lebih banyak Jeffrey diselamatkan? Come on somebody. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat Asep
yang lain diselamatkan. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat Hendra-Hendra yang berikutnya diselamatkan. Untuk itu, mari kita jadi saksi agen keselamatan bagi dunia yang membutuhkannya. Rumah Pemulihan Victory Outreach Bandung, Jalan Garuda 85, tempat untuk mereka bisa bertemu dengan keselamatan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Saya rasa pengumumannya itu saja untuk pagi hari ini. Ada pengumuman berikutnya, ada video yang nanti akan ditampilkan. Saudara bisa melihat mengenai acara internasional yang adalah Leadership Summit untuk para pemimpin bisa berkembang diperlengkapi. Namun nanti kita akan melihat videonya setelah kita memberikan hati pikiran kita untuk kita bisa setia di dalam persembahan dan persepuluhan. Oleh karenanya, saya kembali menantang saudara untuk saudara boleh tetap setia di dalam pemberian saudara, menjadi partner Kristus untuk kita bisa sama-sama merawat apa yang Tuhan percaya yang adalah amanat agung, misi dari surga untuk kita kelola, rawat, dan kita bisa perbesar hingga dampaknya boleh meluas di mana banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan janji Tuhan ya dan amin, di mana apa yang kita beri akan kita tuai, apa yang kita kontribusikan Tuhan lihat sebagai sebuah benih yang akan menjadi buah buat kehidupan kita kemudian hari. Karena janjinya mengatakan bahwa kesetiaan kita di dalam memberi akan membuka pintu tingkap surga, memberkati kehidupan kita dan juga melindungi apa yang kita lakukan dari pekerjaan si jahat yang ingin merusaknya. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat lebih banyak jiwa dimenangkan? Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat kehidupan saudara diberkati? Mari kita setia di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena keberadaan kami sejauh ini semua karena kemurahan penyertaan dan penyediaan Tuhan. Namun kami tidak hanya ingin berhenti di dalam diri kami saja apa yang Tuhan lakukan kepada kami, namun biarlah lewat diri kami pun boleh nyata pekerjaan Tuhan bagi banyak mereka orang yang terikat dan terluka. Untuk itu pakai setiap apapun, jumlah apapun, jumlah berapapun untuk nama Tuhan dimuliakan dalam hal pemenangan jiwa-jiwa, pemuritan jiwa-jiwa, dan pembangkitan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hidup jemaat Tuhan yang tangan mereka kerjakan. Jadikan berhasil, perkenanan Tuhan turun atas setiap usaha dan kehidupan ekonomi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika saudara siap memberi pagi hari ini, layar yang berikut akan membantu saudara untuk saudara bisa menyalurkan kesetiaan saudara menjadi partner ilahi dalam pembangunan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Where are the revolutionaries? Where are the revolutionaries today? Imparting and instilling in you the church planning vision. This legacy is for everyone. This is a time for us to rise up and invade these nations. You see, it's faith that has expanded us to the point that we're at today. Reaching the hurting, reaching the lost. Everyone that has been touched, been filled, been changed. Everyone that's been transformed.
The legacy is for you. How many want to see your church break through? How many want to see disciples raise up? How many want to see the world reach for the glory of God? But we're not done yet. We've only just begun. Become that man and woman that God wants you to be, so that we could take the world for Jesus. Dan saat kita bersiap-siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan dan mengubahkan serta memposisikan hidup kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, berdampak dimanapun kita berada, mari kita sekali lagi membawa penyembahan kita di hadapannya sehingga kita boleh ada dalam posisi mendengarkan kebenarannya pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan sama-sama sekali lagi lewat lagu yang berikut ini. Saatnya kami dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya kami mengalami mujizat-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, hari ini ada sesuatu yang pasti terjadi Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian, selama ku menyembah-Mu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, mari siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jika saudara telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, buka Alkitab saudara di kitab Matius pasal yang kelima, ayat 41 hingga ayat 44. Ini akan menjadi pembacaan firman Tuhan kita yang pertama, namun ada juga porsi yang kedua yang ingin kita baca di kitab Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Namun kita akan baca satu persatu, kita akan baca terlebih dahulu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan di Matius 5 ayat 41 hingga ayat 44. Dan selanjutnya nanti kita akan membaca di Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius 5 ayat 41 hingga ayat 44 saya akan bacakan buat saudara. Beginilah firman Tuhan buat kita semua. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kata Yesus kepada kita semua, murid-muridnya, pengikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. My God. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
yang menyakiti kamu, yang merendahkan kamu. Berdoalah bagi mereka, mintalah berkat dari Tuhan untuk mereka yang menganiaya kamu. Saya terlalu percaya saat firman ini disampaikan dan kita menyelesaikannya, saudara akan diubahkannya, dipulihkan dan mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Kita akan mencoba membahasnya, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita pengikut Kristus. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kami tahu kebenaran firman Tuhan bukanlah kebenaran relatif. Bukan pengertian manusia berdasarkan pengalamannya, bukan berdasarkan pengertian manusia dari sudut pandangnya, tapi kebenaran absolut, mutlak, benar, berdiri sendiri, dan mutlak benar adanya. Untuk itu kami mau tundukkan hati kami untuk menerima apa yang benar, mutlak. Untuk kami renungkan, kami dengarkan, dan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal yang kelima yang baru saja kita baca. Di sini Yesus sedang mencoba mengajarkan prinsip-prinsip yang harus dihidupi oleh pengikut Kristus. Berapa banyak dari saudara yang mengaku dirinya pengikut Kristus? Kristen, Christ-like, pengikut Kristus, seperti Kristus. Dan di sini Yesus sedang mencoba mengajarkan, jika kamu adalah pengikutku, maka beginilah cara kamu harus hidup. Yesus di sini tidak sedang mencoba merubah hukum Taurat, namun dia sedang mencoba untuk menolong para pengikutnya melihat dari sudut pandang yang tepat terhadap hukum Taurat sehingga mereka bisa mengerti maksud dari hukum Taurat tersebut. Lalu Yesus melanjutkan di sini bahwa mengikut Kristus, kekristenan adalah sebuah gaya hidup yang didasari akan hubungan dengan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, kata Tuhan, haruslah didasari oleh kasih, bukan keharusan atau juga kewajiban. Karena berjalan 1 mile, jika kita mau mulai masuk ke pembahasannya di sini, berjalan 1 mile adalah hal yang wajib atau harus dilakukan oleh bangsa Yahudi saat itu dalam memikul senjata prajurit Romawi. Namun Yesus di sini menambahkan 1 mile lagi karena Yesus mencoba untuk mengajarkan kepada kita prinsip kekristenan bahwa cara kita menghandle kehidupan, cara kita melakukan sesuatu dalam kehidupan harus didasari karena kasih, bukan karena keharusan seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang harus memikul senjata prajurit Roma sejauh 1 mil. Namun dia ingin kita menambahkan 1 mil lagi karena dia ingin kita memahami Tuhan ingin kita lakukan semuanya karena mengasihi. 1 mile kewajiban, 2 mile mengasihi. Oleh karenanya Yesus menjelaskan lebih detail mengenai maksud berjalan 2 mile di sini di dalam ayat berikutnya yang baru saja kita baca, dalam bentuk mengasihi musuh mereka. Yesus mengatakan berjalanlah 2 mil, berdoalah buat mereka, berilah mereka, jangan tolak yang memberi pinjaman. Lalu Yesus lanjutkan, kasihilah musuh atau orang yang menganiaya kamu, kamu mesti doakan. Yesus menjelaskan maksud detailnya mengenai berjalan 2 mile di sini dalam bentuk mengasihi musuh mereka. Sungguh pengajaran yang sangat menantang kita pagi hari ini. Yesus katakan jangan lakukan karena kamu harus, tapi kamu lakukan karena kamu mengasihi. Dengan kata lain, kasihi orang Yahudi yang telah menaruh beban senjata di pundak kamu. Kasihi mereka, lakukan bukan karena harus, tapi lakukan karena kamu mengasihinya. Extra mile, berjalanlah 2 mile. Dan saya ingin saudara mengerti pagi hari ini sebelum kita lanjut bahwa extra mile atau 2 mile adalah mile atau jarak
di mana mukjizat terjadi. Extra mile adalah mukjizat mile. Saya harap saya punya waktu untuk menjelaskan hal ini. Keluar dari Mesir adalah 1 mile. Mengeluarkan Mesir dari hidup kita adalah mile yang kedua. Saudara tahu hasilnya apa? Tanah perjanjian. Extra mile adalah mukjizat mile. Mendengar tentang Yesus adalah 1 mile. Menjamah jubahnya adalah mile yang kedua. Apa yang terjadi? Kesembuhan bagi wanita pendarahan. Berseru kepada Yesus adalah 1 mile. Namun taat kepada perkataannya untuk pergi kepada imam-imam adalah extra mile. Apa yang terjadi setelah itu? Kusta 10 orang hilang dan dipulihkannya. Extra mile yang kita mau lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan, itu adalah zona mukjizat. Come on somebody. Yesus mengatakan bahwa kasihilah prajurit Roma tersebut. Kasihilah dia yang telah membebani kamu. Kasihilah dia yang telah mencampakkanmu. Kasihilah dia yang telah menolakmu. Perhatikan mereka yang tidak memperhatikanmu. Doakan mereka yang mengutukmu. Saya tidak mendapatkan banyak amin pagi hari ini. Saudara tahu, dalam perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, Yesus memberikan kepada kita gambar yang lebih jelas bagaimana Tuhan mengajarkan arti dari mengasihi musuh kita. Tuhan mengatakan dalam perumpamaan tersebut, dia mengatakan bahwa ini adalah hukum utama dan hukum terutama. Ini adalah hukum utama dan ini adalah hukum ekstra, second mile command. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segala pikiranmu, segenap jiwa, segenap akal budimu. Lalu yang berikutnya adalah kasihilah sesamamu sendiri seperti engkau mengasihi dirimu. Sekarang kita bisa melihat di sini bahwa ternyata mengasihi adalah sebuah perintah, bukan harapan dari Tuhan, bukan pilihan dari Tuhan, bukan juga reaksi, tapi perintah dari Tuhan. Dan kasih yang Tuhan perintahkan dalam hukum terutama dan hukum yang utama adalah kasih agape, atau mengasihi mereka yang secara alami kita ingin benci. Oke, perhatikan ini. Karena saat itu ketika Yesus menjelaskan mengenai perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus sedang menjelaskannya kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang notabene-nya begitu Yahudi. Dan Yesus memberikan ilustrasi kasih yang tidak bersyarat mengenai orang Samaria yang murah hati. Tunggu dulu, di mata Yahudi tidak ada satupun Samaria yang baik hati. Dan saudara tahu apa yang terjadi antara Yahudi dan Samaria? Mereka seperti anjing dan kucing. Semua Samaria di mata Yahudi adalah buruk. Namun Yesus memulai ilustrasinya dengan membuat kaget filosofi Yahudi tentang arti kasih dengan kalimat a good Samaritan, orang Samaria yang murah hati, dan menyimpulkan ilustrasinya dengan bertanya kepada mereka, siapa yang harus mereka kasihi? Orang Samaria. Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan bahwa perintah di hukum utama dan terutama adalah tentang mengasihi mereka yang dianggap musuh, terlepas sejarah, terlepas ras, terlepas perbedaan status, perbedaan cara menyembah, terlepas apapun yang terjadi. Yesus katakan kepada orang Yahudi, love them anyhow. Tetap kasihi mereka, kasihi mereka. Lihat siapapun yang ada di sekeliling saudara pagi hari ini dan katakan kepada mereka, saya perintahkan kamu mengasihi saya. Come on somebody. Dan kabar baiknya, jika ini adalah perintah Tuhan, itu berarti kita bisa melakukannya. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang saudara tidak bisa lakukan. Dia selalu memiliki support system untuk memampukan saudara melakukannya. Dia kirimkan Roh Kudus, dia beri persekutuan orang percaya, dia bikin pembina rohani, dia taruh gereja, dia selalu memiliki sesuatu untuk menolong saudara melakukan apa yang dia perintahkan.
perintahkan. Itu berarti saudara bisa mengasihi suami saudara apapun kelemahannya. Come on somebody. Itu berarti saudara bisa mengasihi istri saudara apapun kekurangannya. Itu berarti saudara bisa mengasihi partner kerja dan bos saudara apapun sikap. Saya kehilangan amin lagi pagi hari ini. Itu berarti saudara bisa mengasihi siapa saja, apapun bentuk ketidaksempurnaannya. Jika saudara mengasihi seseorang menunggu, jika saudara mengasihi seseorang menunggu mereka sempurna dulu, saudara rasanya perlu mengevaluasi kasih saudara. Karena jika saudara mau merenungkan, ketika Yesus mengasihi saudara, dia mengasihi saudara bahkan ketika saudara masih menjadi musuhnya, masih hidup di dalam dosa, masih kecanduan ini, masih kecanduan itu, masih terikat ini, masih menukar kasih dengan pornografi. Saudara dengar saya pagi hari, ketika saudara masih berontak pada orang tua, Yesus tetap dan sedang mengasihi saudara. Bahkan walaupun hingga saat ini saudara masih melakukan hal yang Tuhan kehendaki, bisakah kita jujur, dia tetap memanggil saudara menuju kasihnya, memberi kesempatan berubah, memberi scripture, memberi disiplin. Come on somebody. Yesus terlalu mengasihi kita sehingga dia tidak ingin kita tetap sama. Apakah ada orang yang mengerti apa yang saya bicarakan pagi hari ini? Gereja Tuhan pagi hari ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan berdasarkan ayat yang sedang kita pahami, dalami, adalah mengasihi ketidaksempurnaan, mengasihi mereka yang membenci, mereka yang menekan, mereka yang tidak sesuai harapan. Dan ini adalah bentuk kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk tidak berhenti pada kita, namun kita salurkan. Dan kasih yang Tuhan berikan pada kita adalah kasih agape. Saya ingin saudara dengar baik-baik. Jika kasih saudara didasarkan atas perasaan, maka kasih bukanlah menjadi kasih lagi, namun kasih menjadi seperti sebuah transaksi, sebuah upah. Saudara hanya akan memberikannya ketika saudara mendapatkan apa yang saudara mau atau sesuai yang saudara rasa. Dan ini bukanlah kasih yang Tuhan maksud, karena perasaan didesain untuk meresponi apa yang terjadi, namun kasih adalah kata kerja aktif yang berarti melakukan meskipun itu terjadi. Saudara bersama saya pagi hari ini. Jika saudara hanya akan mengasihi setelah istri atau suami atau orang tua atau teman saudara berubah, maka sebaiknya saudara mengevaluasi kasih saudara. Karena kasih Tuhan, kasih agape adalah mengasihi bukan karena, tapi mengasihi meskipun dia bawel, meskipun dia baut, come on somebody, meskipun dia batingkah, come on somebody, meskipun dia bangor, come on somebody, saya akan tetap mengasihinya. Kasih agape adalah aksi, bukan reaksi seperti perasaan yang memang didesain menunggu stimulasi dari luar. Namun kasih agape adalah aksi, bukan reaksi, action, bukan respon. Kasih agape adalah komitmen, bukan perasaan. Saudara mungkin tidak merasa ingin melakukannya, tapi saudara tetap berada di sisinya. Kasih agape. Saudara mungkin tidak merasa ingin menunjukkannya, tapi saudara tetap merawatnya. Kasih agape. Saudara mungkin ada di Taman Getsemani dan merasa tidak ingin pergi ke kayu salib karena tidak sesuai dengan apa yang saudara rasa, tapi saudara mengatakan, bukan perasaan saya yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kasih agape. Saudara mungkin tidak sepakat dengannya, tapi saudara tetap menggandeng tangannya. Itulah kasih agape. Tuhan
tidak menunggu saudara sempurna untuk mengasihi saudara. Tuhan bahkan tidak menunggu saudara harus berubah di certain degree atau berubah di level tertentu untuk dia bisa mengasihi saudara. Tuhan tidak menunggu saudara untuk saudara bisa melakukan pelayanan ini, pelayanan itu untuk mengasihi saudara. Sederhana saja, dia mengasihi saudara apa adanya, titik, tidak ada syarat. Dan saya benci mengatakannya, tapi jenis kasih ini tidak ditemukan di dunia. Jarang kita temukan di dunia, jarang kita temukan di keluarga, jarang ditemukan di pernikahan, tidak di kamar hotel kita menemukannya, tidak di internet, tidak di hiburan malam. Dan sedih untuk mengatakan hal yang berikutnya, namun jenis kasih ini pun jarang ditemukan di rumah Tuhan. Come on somebody. Bahkan fakta yang menyedihkan telah menunjukkan kepada kita bahwa seringkali rumah Tuhan, gereja Tuhan terlihat berkewajiban untuk menunjuk kesalahan seseorang. Mental saya lebih kudus daripada kamu. Saya lebih baik daripada kamu. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak ingin dikenal dan ada karena saya melawan atau anti sesuatu. Saya ingin dikenal dan ada untuk sesuatu. Saya ada untuk memberi kesempatan. Saya ada untuk percaya saudara bisa. Saya ada untuk mengangkat yang terjatuh. Saya ingin dikenal. Saya ada untuk membantu pemenuhan potensi. Saya ingin dikenal keberadaan saya. Saya ada untuk menerima, merangkul, memotivasi, menunjukkan jalan yang benar, disiplin. Come on somebody. Saya mungkin tidak setuju dengan perbuatan dan sikapnya, namun saya tidak akan menunggu mereka merubah sikap dan perbuatannya untuk saya mengasihinya, menerimanya, dan memberikan kesempatan dan membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini adalah kasih yang Yesus sedang bicarakan. Saudara tidak menyukai semua tentang orang tersebut, namun saudara tidak perlu menunggu mereka berubah untuk saudara tetap bahagia dan santai. Kemampuan saudara untuk tetap santai di hadapan orang yang sulit dan penuh tantangan, ini adalah kasih yang Yesus sedang coba ajarkan. Come on somebody. Yesus begitu rileks di depan wanita yang kedapatan berzinah. Ketika yang lain begitu tegang, ingin melempari batu, Yesus begitu rileks. Di hadapan Zakheus ketika yang lain mencemooh Zakheus, Yesus begitu santai. Ketika makan di rumah Matius pemungut cukai, saat yang lain menghujat Matius pemungut cukai, saudara mungkin tidak suka perbuatan yang mereka lakukan pada saudara, namun saudara tetap ingin melihat orang tersebut diberkati Tuhan. Extra mile. Inilah kasih yang Tuhan ingin kita kembangkan dan kita berikan. Saudara mungkin korbannya, saudara mungkin yang disakiti, saudara mungkin yang dikhianatinya, saudara mungkin yang disepelekannya, tapi saudara mengatakan saya yang harus berubah, bukan mereka. Itulah extra mile, itulah 2 mile, dan extra mile adalah zona mukjizat. Saudara akan melihat apa yang belum saudara dengar, belum saudara lihat di extra mile. Ketika saudara mau berjalan extra mile, saudara mungkin yang ditampar, tapi saudara ingin orang yang menampar saudara diberkati Tuhan luar biasa. Extra mile, kasih yang Tuhan ingin kita kembangkan. Saudara, 1 mile adalah mengasihi mereka yang mengasihi saudara. Namun extra mile adalah mengasihi mereka yang menyakiti saudara. 1 mile adalah memberi kepada mereka yang memberi kepada saudara. Extra mile adalah memberi kepada mereka yang mengambil dari saudara. Come on somebody. 1 mile adalah berdoa bagi mereka yang berdoa bagi saudara. Tapi extra mile adalah berdoa bagi mereka
Yang mengutuk saudara. 1 mile adalah menyediakan kebutuhan di rumah. Extra mile adalah memberi dana lebih untuk istri pergi ke salon. Come on somebody. 1 mile adalah memasak di rumah. 2 mile, extra mile adalah pijit kaki suaminya. Come on somebody. Ini extra mile. Ini bukan curhatan suaminya. Come on somebody. 1 mile adalah ikut ibadah. 2 mile adalah ikut ibadah doa. Ikut live group. 1 mile adalah taat pada pemimpin. 2 mile adalah menjadi penopang pemimpin. Come on somebody. My God. 1 mile saja sudah berat. Apalagi 2 mile. Tapi pertanyaannya adalah, jika mengasihi musuh adalah ide yang kita sepakati adalah benar dan dari Tuhan, kenapa begitu sulit untuk kita melakukannya? Sederhana saja. Saudara tidak bisa memberi apa yang saudara tidak punya. Karena saudara tidak bisa memberikan 100 jika saudara hanya punya 50. Dengan kata lain, jika saudara kesulitan untuk memberi extra mile, kasih agape, kasih kepada mereka yang menyakiti saudara. Karena saudara telah melupakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah lupa, maka gelas di dalam diri saudara selalu terisi penuh dan siap untuk menuangkan kepada apapun yang ada di luar saudara. Tapi Pastor Jeffrey, kamu gak mengerti, dia menusuk saya dari belakang, dia membuat saya pusing kepala, dia membuat saya kesepian, dia menyakiti keluarga saya. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan pada saudara. Dengar saya baik-baik gereja Tuhan. Yang mereka lakukan pada saudara tidak pernah sebanding dengan apa yang pernah saudara lakukan terhadap Tuhan. Saudara tidak mau dengar hal tersebut pagi hari ini. Bukankah dia tetap mengasihi saudara? Tetap memberkati saudara? Tetap setia pada saudara walaupun yang pernah saudara lakukan pada Tuhan lebih parah daripada yang mereka lakukan pada saudara. Jadi untuk semua yang Tuhan lakukan pada saudara, jika saudara mengingatnya, saudara masih mengeluh untuk merasa tidak dihargai. Saudara masih mengeluh untuk menuntut penghargaan dari seseorang untuk semua pengampunan Tuhan tanpa syarat atas kegilaan dan dosa yang kita lakukan, lalu kita masih menuntut penghargaan dari orang. Untuk kematian dia atas dosa saudara, saudara masih menuntut pasangan saudara berubah. Saya tahu saudara masih manusia dan mengatakan saya bukan Yesus. Tapi izinkan saya memberitahu saudara bahwa saat Yesus melakukan unconditional love, kasih tak bersyarat, kasih agape, dia mengoperasikannya dalam bentuk manusia yang memiliki perasaan sedih, kecewa, takut dan ingin menyerah. Jadi adalah mungkin saudara dan saya melakukan hal yang sama. Dan ketika saudara memikirkan lebih banyak mengenai apa yang Tuhan lakukan pada saudara saat saudara terjatuh penuh dosa daripada memikirkan apa yang orang lain lakukan pada saudara, maka tidak akan pernah ada tempat untuk mendakwa atau menjatuhkan seseorang. Tidak akan ada tempat untuk menyimpan dendam. Tidak akan ada tempat untuk menyimpan kepahitan. Saudara tahu kenapa? Karena hidup saudara diciptakan dengan sistem masuk keluar. Ambil nafas, keluarkan nafas. Ambil makanan, keluar lagi makanan. Ambil yang baik, keluar yang baik. Ambil yang jahat, keluar yang jahat. Begitulah sistem yang Tuhan sudah desain dalam kehidupan kita. Jadi jika saudara memikirkan kebaikan Tuhan lebih banyak, maka hidup saudara akan menarik lebih banyak pengampunan, akan mengalami lebih banyak kasih, sehingga pada akhirnya tubuh saudara, hidup saudara yang didesain dengan sistem masuk keluar akan mengeluarkan juga pengampunan, kasih, kebaikan yang lebih banyak. Saudara tidak diselamatkan oleh kasih dari dunia.
Saudara diselamatkan oleh kasih untuk dunia. Dan hal ini memimpin saya untuk bertanya kepada kita semua. Apakah keluarga saudara melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Apakah teman saudara melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Apakah komunitas saudara melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Tindakan, bibir, kata-kata, pikiran, apakah mereka melihat Kristus dalam hidup saudara? Apakah pasangan saudara, suami istri saudara melihat kasih Kristus dalam hidup saudara? Saudara boleh pintar, saudara boleh jadi orang yang strategik, saudara silakan baca buku yang banyak, saudara boleh hadiri seminar ini dan seminar itu, jadi pintar, silakan, semuanya baik. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah ada seseorang di luar saudara yang melihat kasih Kristus di dalam dan lewat hidup saudara? Seseorang mengatakan seperti ini, orang tidak peduli seberapa banyak saudara tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak saudara peduli. Jika saudara mau ahli, jika saudara mau mastering anything, mau pintar ahli dalam segala sesuatu, saudara mau ahli dalam satu hal, maka saya mendorong saudara untuk mastery, untuk jadilah master dalam mengasihi. Dan akhirnya Yesus menunjukkan kembali apa itu extra mile love. Kasih ekstra. Yesus tunjukkan kembali di Yohanes 13 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Yesus coba deskripsikan kembali contoh mengenai kasih extra mile. Yohanes 3:13. Maksud saya ayat 3 hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki. Murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di sini kita bisa melihat kembali Yesus mencoba mendeskripsikan kasih extra mile. Porsi ayat ini kita tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir Yesus sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Dan dia mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan dia memberikan satu pesan lewat sebuah ilustrasi membasuh kaki muridnya. Saya ingin saudara paham akan hal ini. Ketika seseorang akan meninggal, maka pesan terakhir yang disampaikan adalah pesan yang sangat penting. Semacam wasiat yang harus dijalankan oleh mereka yang masih hidup. Dan jika tidak dijalankan, maka arwah tersebut akan menggentayangi saudara. Nah, saya bercanda, kebanyakan film horor. Come on somebody. Jadi Yesus memberikan pesan wasiat yang sangat penting sebelum masa hidup dia di bumi berakhir. Untuk murid-muridnya jalankan setelah dia mati. Dan dia menyampaikan pesannya lewat sebuah teladan. Dan ini yang ingin saudara lakukan ketika saudara ingin menyampaikan pesan, saudara ingin melakukannya lewat sebuah teladan. Karena orang akan percaya sebuah pesan ketika mereka mempercayai pembawa pesannya. Come on somebody. Setelah dia mengumpulkan murid-muridnya, dia mulai membasuh kaki muridnya, 24 pasang kaki. Seorang guru yang seharusnya dilayani justru melayani extra mile. Love extra mile. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya jarang melihat foto yang kakinya diikut sertakan, apalagi jika selfie. Banyak dari kita tidak akan menampilkan kaki kita saat difoto. Saudara mungkin menampilkan gigi, wajah, rambut, tapi jarang kaki ditampilkan. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi kaki terlihat bukan sebagai atribut yang hebat untuk ditampilkan di depan publik. Jadi saat ditampilkan di depan publik, kita cenderung untuk menyembunyikan kaki kita.
Kaki kita sering kita sembunyikan. Kita terlihat tidak terlalu bangga menampilkan kaki kita. Tapi di sini Yesus membasuh apa yang tidak kita banggakan, yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi. Dan ini adalah ilustrasi dari mengasihi lebih dari apa yang diharapkan. Membasuh kaki di zaman tersebut adalah bentuk kasih dalam menerima seseorang, menghargai seseorang, melayani seseorang, menyambut seseorang yang dianggapnya istimewa. Kasihnya menjangkau apa yang tidak saudara banggakan. Kasihnya menjangkau apa yang tidak saudara taruh di media sosial. Kasihnya menjangkau kelemahan dan kekurangan saudara. Kasihnya menjangkau apa yang saudara tutup-tutupi. Kasihnya menjangkau kaki saudara. Dan dia tidak melewati satu kaki pun untuk tidak dibasuhnya. Filipus yang mengatakan tidak mungkin memberi makan 5.000 orang, Thomas yang meragukan Yesus, Petrus yang mengkhianati Yesus, Yohanes dan Yakobus yang ingin berada paling atas, bahkan Yudas yang mengkhianati Yesus tetap diterima, dihargai, disambut sebagai seseorang yang dianggapnya istimewa. Sungguh kasih yang luar biasa. Yesus tidak mempertanyakan keraguan Thomas saat hendak membasuh kakinya. Saat dia berada di bawah kaki Petrus, dia tidak mengatakan, maaf Petrus, air ini hanya untuk murid yang setia pada saya. Atau bahkan saat dia ada di depan Yudas, dia tidak mengatakan, Yudas, saya kehabisan air untuk membasuh kakimu. Tidak sama sekali. Yesus membasuh ke-24 pasang kaki semuanya. Dengan kata lain, dia mengatakan, saya menerima kamu di masa lalu, saya menerima kamu di masa sekarang, dan saya pun menerima kamu di masa yang akan datang. Apakah saudara ingat ketika saudara merasa bersalah dan begitu keras terhadap diri saudara, lalu Yesus mengatakan pada saudara, lupakan semua itu, saya sudah membuangnya ke dasar laut dan tidak mengingatnya, dan berhenti memancing apa yang saya buang ke dasar laut, kata Tuhan. Dan itu adalah firman buat seseorang pagi hari ini. Apakah saudara ingat ketika saudara dilukai dan ditolak dan tidak dikunjungi, dia satu-satunya yang mengatakan, saya adalah ayahmu, saya adalah sahabatmu, saya adalah ibumu, dan saya tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, karena saya adalah ayah bagi yang tidak berayah, ibu bagi yang tidak beribu, teman bagi yang tidak memiliki teman. Kemau somebody. Apakah saudara ingat ketika banyak orang telah menyerah pada saudara dan ingin membuang saudara, Yesus tidak menyerah dan tidak membuang saudara. Sebaiknya mereka yang ada di Victory Home bersorak untuk hal ini, karena saudara tahu orang tua saudara sudah menyerah pada saudara, kakak saudara sudah jengah melihat kelakuan saudara, mereka menerima saudara jika ada pembuktian. Saudara tahu istri saudara pun sudah angkat tangan pada saudara, tapi berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa Yesus tidak pernah menyerah dan kehabisan kesempatan untuk menerima saudara. Bahkan sesungguhnya saudara ada di sini karena kesempatan yang ke-8, saudara ada di sini karena kesempatan yang ke-15, saudara ada di sini karena kesempatan yang ke-20. Come on somebody. Dan perhatikan kata-kata saya, Victory Home, jika saudara memanfaatkan kesempatan saudara sekarang, saudara akan melihat istri saudara kembali di sisi saudara. Saudara akan melihat saudara menjadi lebih hebat dari saudara sebelumnya. Saudara akan melihat orang tua saudara bangga atas hidup saudara, karena saya terlalu percaya bahwa kasihnya diberikan untuk memulihkan yang hancur, memperbaiki yang rusak, dan memulihkan
keadaan yang berantakan. Bahkan jika saat ini, jika kaki saudara kotor, jika ada bagian hidup saudara yang tidak bisa dibanggakan, jika ada bagian hidup saudara yang masih disembunyikan, jika ada bagian hidup saudara yang masih ditutup-tutupi, saya punya kabar baik buat saudara, bahwa Yesus sudah membawa air dalam ember dan siap untuk membasuh yang kotor, menerima apa yang orang tidak terima, menghargai apa yang orang tidak hargai, menyambut apa yang orang tidak sambut, mengasihi apa yang orang hina. Dia ingin mengasihi saudara dengan caranya yang istimewa. Dia tidak ingin saudara berpikir bahwa saudara harus sempurna untuk dikasihi. Dia tidak ingin saudara berpikir bahwa saudara harus menjadi ini dan menjadi itu untuk dikasihi. Dia mengasihi saudara, dia menyambut saudara seperti saudara apa adanya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu berubah. Saya sedang tidak mengatakan bahwa saudara tidak perlu bertumbuh dan berkembang. Yang saya sedang katakan adalah kasihnya tidak dibatasi oleh keberadaan saudara. Kasihnya tidak dibatasi oleh keterbatasan saudara. Bahkan kandidat yang paling pantas menerima kasih adalah mereka yang berdosa. Mereka yang gila dan mereka yang banyak kelemahan. Kasih hanya akan menjadi kasih ketika diberikan kepada mereka yang seharusnya menerima hukuman. Tapi berapa banyak dari kita yang bersyukur bahwa dia datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang benar. Dia tidak sedang menurunkan standar kasih dengan menghapus hukuman. Namun dia memberikan dirinya untuk menggantikan hukuman yang harus saudara dan saya terima di kayu salib. Lihat kiri kanan saudara yang ada di home dan katakan kepada mereka, saya yang akan tulis scripture buat kamu. Come on somebody, upah dosa adalah maut. Tapi Yesus katakan biarkan hukuman tetap terjadi karena kesalahan yang orang buat sehingga dia sadar. Namun izinkan saya yang menerima hukumannya extra mile. Kasih ekstra. Menerima rasa tidak nyaman agar orang yang menyakiti saudara diselamatkan, itu extra mile kasih. Yesus melakukannya buat saudara. Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya dan kaki saudara saat ini melenggang enak keluar rumah dan saudara menikmati hidup, menikmati makanan dari yang mentah hingga yang matang. Kemauan sama. Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya dan kaki saudara sekarang menginjak pedal gas kendaraan kesayangan saudara? Kemauan sama. Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya dan kaki saudara sekarang melangkah mengabarkan kabar baik tentang Yesus? Apakah ada orang di tempat ini yang kakinya telah dibasuh Tuhan dan kaki saudara sekarang telah menghasilkan banyak berkat bagi saudara dan keluarga saudara, dan itu semata-mata terjadi karena ada extra miles love, ada kasih ekstra. Dia bahkan memberkati saudara walaupun saudara tidak pantas menerimanya, dan di hari terakhirnya dia tidak menunjukkan bagaimana cara berkhotbah atau membuat mukjizat atau bernubuat atau yang lainnya. Tapi dia menunjukkan kasih tidak bersyarat. Karena dia tahu jika saudara bisa berkhotbah, bernubuat, berbahasa roh, bahkan bisa memindahkan gunung atau memiliki semua pengetahuan atau bahkan menyerahkan diri saudara untuk dibakar, namun tidak memiliki kasih, maka semua tidak ada faedahnya. 1 Korintus 13 menyatakan hal tersebut. Dan adalah hal menarik dari pasal tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata aktivitas pelayanan kita terpisah dari kasih kita. Dengan kata lain, hanya karena kita melayani, tidak berarti kita mengasihi. My God. Dan itu dikonfirmasikan oleh kitab Wahyu mengenai penglihatan di akhir zaman, mengenai gereja-gereja. Tuhan katakan kepada gereja Efesus, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, menderita karena namaku, namun demikian aku mencela engkau karena sudah
tidak memiliki kasih mula-mula dalam semua yang kamu kerjakan. Tidak ada lagi kasih yang tidak bersyarat. Dan Tuhan katakan bertobat dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jadi Yesus di akhir hidupnya mengajarkan kasih extra mile. Bukannya yang lain tidak penting. Tapi untuk mengubahkan keluarga, mengubahkan rumah tangga, mengubahkan gereja, mengubahkan bangsa, mengubahkan kota, mengubahkan generasi. Maka yang diperlukan adalah kasih extra mile, kasih agape. Oleh karenanya, Rasul Paulus kepada gereja di Efesus mengatakan, saya berdoa agar kamu berakar di dalam kasih Kristus. Gereja di Efesus adalah gereja yang Tuhan cela karena kehilangan kasih mula-mula. Walaupun mereka hebat dalam pelayanan. Yang berarti biarlah apapun yang berbuah berasal dari kasih tidak bersyarat. Biarlah apapun yang ditambahkan berasal dari kasih yang tidak bersyarat. Sekali lagi, jika saudara ingin master something, please master unconditional love. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan segera selesai. Apa yang saya lakukan kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Dengan kata lain, perpanjang kasih ini. Jangan biarkan berhenti di dalam hidup saudara. Karena jika berhenti hanya di hidup saudara, maka saudara bisa bertekun hebat dalam pelayanan, tahu bagaimana menghadapi nabi palsu, mencurahkan semua energi dan pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Namun satu hal yang aku cela, kata Tuhan, kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah dan ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Apa yang kamu telah terima dari aku, perbuatlah kepada orang lain, kata Tuhan. Saya akan selesai saat ini dan saya akan menutupnya dengan sebuah cerita seorang wanita prostitusi yang mengetahui bahwa Yesus ada di rumah Simon. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia mengambil seluruh uangnya, dia membeli minyak wangi, lalu dia pergi menemui Yesus. Dan saat dia berada di belakang Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, menangis dengan air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu dia basuh kaki Yesus dengan rambutnya dan dia pecahkan botol minyak wanginya dan melumurinya di kaki Yesus. Orang saat itu yang melihat mulai mencemooh apa yang perempuan ini lakukan. Dengar saya baik-baik, ketika saudara melakukan unconditional love, saudara menunjukkan kasih tak bersyarat, orang akan mulai mempertanyakan perbuatan saudara. Tapi Yesus mengatakan, Simon, sejak aku datang, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Dan Yesus mengatakan tentang perempuan ini bahwa dia diampuni banyak, sehingga dia mengasihi banyak. Wanita prostitusi ini telah diampuni banyak dan diberikan kasih yang tidak bersyarat, sehingga dia mampu mengasihi banyak, memberi banyak untuk apa yang telah dia terima. Apakah ada seseorang yang mungkin belakangan ini membutuhkan kasih agape yang Tuhan telah berikan kepada saudara? Atau apakah ada seseorang yang pagi hari ini membutuhkan kakinya dibasuh oleh kasih tak bersyarat dari Tuhan? Atau apakah ada seseorang yang saudara mungkin tahu yang membutuhkan botol minyak wangi saudara, yang saudara sudah dipenuhi oleh Tuhan kasihnya? Mungkin dia istri saudara yang mengesalkan, mungkin suami saudara yang pemarah, mungkin anak saudara yang berontak, mungkin kakak adik saudara yang keras kepala, mungkin teman kantor saudara yang menusuk dari belakang, mungkin orang tua saudara yang menolak saudara, mungkin kerabat saudara yang menjauhi saudara, mungkin bos, pemimpin, pengikut saudara yang banyak kekurangan, mungkin sahabat saudara yang berlaku manis di depan saudara namun bergosip tentang saudara di belakang. Siapapun orangnya, sekarang waktunya untuk memecahkan minyak wangi tersebut di kaki orang tersebut. Kasihilah mereka
dan berdoalah untuk mereka yang telah menganiaya kamu. Sekarang waktunya, karena kita ada di tempat ini semata-mata karena Tuhan mengampuni kita dengan kasih-Nya yang tidak bersyarat. Tundukkan kepala saudara. Saya tidak tahu bagaimana firman ini melayani saudara, bagaimana firman ini berbicara pada saudara. Namun Tuhan sedang mengajarkan kepada kita pengikutnya untuk bisa berjalan ekstra. Melakukan segala sesuatu bukan karena harus seperti bangsa Yahudi yang berkewajiban untuk memanggul senjata prajurit Roma 1 mil. Harus Tuhan ingin kita berjalan 2 mil dengan mereka yang menaruh tekanan, menaruh beban, menaruh senjata. Sehingga kita boleh menerbitkan cahaya di dalam dunia yang gelap ini. Jadi apa yang saat ini terjadi yang menekan pada hidup saudara adalah kesempatan untuk saudara menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menerimanya, kami mau merenungkannya, kami mau konfrontasikan dengan apa yang kami rasa dan apa yang kami alami. Sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang serupa dengan Kristus. Sehingga dunia tahu bahwa Yesus ada di dalam kami dan lewat Yesus kehidupan kami diubahkan dan kehidupan dunia mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan pagi hari ini dan biarlah mereka boleh terus berakar di dalam kasih yang sudah mereka terima dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sama-sama jemaat Tuhan yang telah menerima firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku firman, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dimanapun saudara berada, saya hanya ingin mendorong saudara untuk tetap kuat, sehat, dan berakar di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kasih-Nya. Karena dunia membutuhkan Tuhan dan dunia bisa melihatnya lewat hidup saudara. Sehingga akhirnya kita bisa melihat lebih banyak orang, jiwa boleh dimenangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum pada akhirnya kita semua dipanggil ke rumah Bapa. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Jangan lupa sebentar lagi sekolah minggu akan bersiap-siap untuk melakukan ibadahnya. Para orang tua, dorong anak-anak saudara untuk mengenal kebenaran dari kecil. Pengaruhi mereka dengan kebenaran. Karena jika tidak kita yang melakukannya, maka dunia yang akan melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin dunia yang mempengaruhinya, tapi kita ingin kebenaran firman Tuhan yang mempengaruhi anak-anak kita. Untuk itu sekolah minggu akan segera berlangsung sebentar. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Selamat beribadah sekolah minggu buat anak-anak sekolah minggu. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati saudara dan sekali lagi selamat hari Minggu.